Oke, selamat pagi. Materi kita di hari ini adalah arti dan makna wawasan wiyata Mandala. Jadi arti dan makna wawasan wiyata Mandala. Nah, selamat datang kepada kalian semua, para putri terbaik bangsa Indonesia di SMA Kristen Irena Manado, di mana kalian akan dibentuk menjadi pribadi yang tangguh dan akan menjadi pemimpin bangsa di masa akan datang. Pemimpin yang takut akan Tuhan. Nah, walaupun sekarang kita dibatasi oleh jarak dan waktu, ada dari kalian yang belajar di rumah oleh karena yang sementara negara kita alami bahkan dunia, yaitu COVID-19. Yes, Ini tidak akan membuat semangat belajar kita pudar, tetapi ini akan membuat kita semakin giat untuk belajar. Bersama Tuhan Yesus kita pasti bisa. Nah, sekarang kita mulai tentang pengertian wawasan wiyata Mandala. Belajar. Kalau kita wawasan, di wawasan wiyata Mandala. Pertama wawasan. Apa itu wawasan? Wawasan itu adalah suatu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap suatu hakikat. Itu pandangan kita. Baru wiyata itu artinya pendidikan. Di wiyata itu Mandala itu adalah tempat atau lingkungan. Jadi wawasan itu adalah satu pandangan atau sikap yang mendalam terhadap satu hakikat. Baru wiyata itu adalah pendidikan. Dan Mandala tempat atau lingkungan. Jadi wawasan wiyata Mandala itu adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan, ya, terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Jadi wawasan wiyata Mandala itu adalah sikap menghargai dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekolah sebagai tempat menuntut ilmu pengetahuan. Yang sekarang kalian berada di sekolah di SMA Kristen Irena Manado dalam MPLS ini, ya. Jadi kalian harus menghargai, kalian bersyukur bisa sehat sampai saat ini, bahkan boleh mengikuti masa pengenal lingkungan sekolah. Jadi mari kita menghargai, kita bertanggung jawab karena sekolah ini adalah tempat kalian untuk menuntut ilmu pengetahuan. Nah, itu pengertian dari wawasan wiyata Mandala. Sekarang unsur-unsur wiyata Mandala. Yang pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Jadi sekolah itu adalah merupakan lingkungan pendidikan, semua sekolah. Jadi Irena ini adalah lingkungan pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Jadi kepala sekolah adalah pimpinan. Kepala sekolah mempunyai wewenang dan tanggung jawab yang penuh atas penyelenggaraan pendidikan dalam lingkungan sekolah. Yang ketiga, antara guru dan orang tua, peserta didik harus saling pengertian dan ada kerjasama yang erat untuk mengembang tugas pendidikan. Jadi ada hubungan yang erat antara pihak guru yang ada di sekolah dan orang tua peserta didik. Orang tua kalian masing-masing ada hubungan yang luar biasa. Jadi ada kerjasama dengan orang tua kalian masing-masing. Yang keempat,
warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus menjunjung tinggi martabat dan citra dari guru. Yang tadi kalian telah pelajari tentang materi apa tadi? Kata ya, kalian sudah belajar tuh bagaimana berhadapan dengan guru, bagaimana kehidupan kalian bertemu dengan orang lebih dewasa, apa yang harus kalian lakukan, bagaimana sikap kalian, apa tindakan kalian semua. Yang kelima adalah unsur yang kelima, sekolah harus bertumpu pada masyarakat sekitar dan mendukung antar keluarga. Nah, itulah unsur-unsur dari Yata Mandala. Sekarang kita lanjut di sekolah dan fungsinya. Sekolah dan fungsinya. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai nilai, ilmu pengetahuan, teknologi, dan keterampilan. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal, tempat berlangsungnya proses belajar mengajar untuk membina dan mengembangkan yang pertama, apa yang akan dikembangkan? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi ketika setelah masa pengenalan lingkungan sekolah, mulai minggu depan kita akan belajar tentang berbagai ilmu pengetahuan dan teknologi yang ada yang akan diberikan kepada kalian. Ya, kita berdoa mudah-mudahan minggu depan tanggal berapa? Tanggal 19 ya, kita bisa ya sekolah ya. Tapi dalam kondisi COVID-19 seperti ini, ya kita paling masih menggunakan online. Kita akan belajar secara daring. Jadi diharapkan tidak ada yang patah semangat. Tetapi walaupun kita masih dalam kondisi COVID begini, mari kita kembangkan pengetahuan-pengetahuan. Kita semakin hari semakin belajar. Karena ingat baik-baik bahwa kalian dipersiapkan untuk menjadi pemimpin-pemimpin bangsa di masa yang akan datang. Oke, lupakan masa lalu sebagai SMP dan sekarang kalian sudah di SMA. Oke, SMA sekarang berbeda dengan SMP. Jadi kalian giat belajar, kembangkan. Bahkan teknologi-teknologi ada, kalian kembangkan dari sini. Kalian akan belajar di sekolah. Yang kedua, pandangan hidup atau kepribadian. Baru yang ketiga adalah hubungan antara manusia dengan lingkungan atau manusia dengan Tuhan. Di sekolah juga akan diajari tentang bagaimana hubungan kalian manusia dengan lingkungannya dan manusia dengan Tuhannya. Jadi ada mata pelajaran agama. Nah, di situ akan belajar bagaimana kalian hubungan kalian dengan Tuhan, bahkan hubungan kalian dengan sesama, hubungan kalian dengan lingkungan, pelajaran PPKN, ya kalian akan belajar di situ. Dan diharapkan bagi kalian semua, ketika kalian dapat pelajaran ini, kalian kembangkan, kalian tingkatkan itu. Kalian yang ada apa dia bilang? Ada satu kerinduan untuk belajar dan belajar. Karena waktu ini kalian adalah ada yang bilang begini. Now you are student today and leader tomorrow. Sekarang kalian adalah seorang pelajar. Satu saat nanti kalian akan jadi pemimpin. Ya, minimal memimpin diri kalian sendiri. Kami dari guru berharap kalian semua di masa akan datang menjadi pemimpin yang hebat bagi bangsa dan negara Indonesia yang tercinta. Yang keempat, kemampuan berkarya. Jadi di sini kalian di sekolah kalian akan dikembangkan bagaimana kalian mampu berkarya dalam situasi kondisi apapun yang akan terjadi dalam kehidupan kalian akan mampu berkarya. Nah, sekarang kita lanjut di fungsi dari sekolah. Fungsi dari sekolah adalah sebagai tempat masyarakat belajar. Oke, jadi tempat kalian belajar, ya peserta didik belajar. Karena di sekolah itu pertama memiliki aturan tata tertib. Jadi ada aturan tata tertib kehidupan yang mengatur hubungan antara guru, pengelolaan pendidikan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Untuk apa? Untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan dalam suasana yang dinamis. Nah, itu fungsi dari sekolah, tempat masyarakat belajar. Siapa itu masyarakat? Ya, kalian masyarakat
untuk belajar. Yang saat ini kalian berada di kelas 10. Di sekolah di sinilah kalian tempat kalian untuk belajar supaya bisa mencapai tujuan dari pendidikan nasional. Itu adalah fungsi dari sekolah. Sekarang kita lanjut di ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Oke. Ciri-ciri sekolah sebagai masyarakat belajar. Yang pertama, pasti ada guru dan peserta didik, timbulnya proses belajar yang tertib. Jadi ciri yang pertama, sekolah sebagai masyarakat belajar itu ada guru dan ada peserta didik. Oke. Jadi ada guru dan ada peserta didik yang akhirnya timbul yang namanya proses belajar mengajar. Nanti mulai minggu depan kita akan belajar. Apakah melalui daring, melalui internet, Zoom. Jadi kalian siap-siap untuk belajar karena kondisi-kondisi yang sekarang seperti ini ya, orang tidak bisa secara tatap muka, tapi orang berharap dan berdoa supaya bisa ya kita belajar secara tatap muka. Jadi dalam proses belajar mengajar ada dua. Ada guru dan ada murid atau peserta didik. Jadi kalau dalam proses mengajar cuma guru sendiri ya bukan namanya sekolah itu. Jadi ada guru dan ada peserta didik. Kalaupun dalam suasana online dari melusupkan tetap ada guru dan ada peserta didik yang ada di rumah masing-masing di mana kita belajar secara online. Tetap ada guru dan ada peserta didik. Baru yang kedua, tercapainya masyarakat yang sadar, mau belajar dan bekerja keras. Jadi yang kedua, ciri-ciri dari sekolah adalah masyarakat yang sadar, dia mau belajar. Semua, sedangkan saya sebagai guru tetap belajar. Jangan pikir, oh guru sebenarnya tidak belajar. Tetap, kami guru tetap harus upgrade tiap hari, mesti kembangkan potensi-potensi yang ada dalam kehidupan kita. Kita jangan sampai ketinggalan karena teknologi zaman cepat sekali dia berubah. Jadi tetap harus upgrade. Jangan pikir sudah jadi guru, kok senyanda mau. Oke, Kalvari nanti sebentar ya. Nanti setelah ini baru ada bertanya ya. Karena kalau dia raise hand itu berarti akan bertanya. Nanti sebentar ya kalau Fari Sondak nanti setelah materi baru ada tanya jawab. Oke, jadi ada masyarakat yang sadar mau belajar. Karena belajar itu seumur hidup. Selama terus masih hidup tetap itu belajar. Mulai ketika bayi belajar enggak? Bayi tetap belajar. Ya tahu ketika dia walaupun tetap dia sudah mulai belajar itu. Belajar bagaimana ketika dia dia berhubungan dengan orang tua itu kan mulai belajar komunikasi walaupun dia bahasa masih oi. Jadi tuan tetap belajar. Ada kemauan untuk belajar. Baru yang kedua adalah kemauan untuk bekerja keras. Apa itu bekerja keras? Kalau kalian sebagai peserta didik berarti kemauan bekerja keras dalam hal belajar, membuat tugas dan hal-hal yang telah diprogramkan nanti, bahkan juga kalian harus bekerja keras untuk mengembangkan diri kalian masing-masing, potensi kalian masing-masing. Sekarang kalian sama-sama kelas 10. Di situ kalian boleh bekerja keras, mempelajari hal-hal yang perlu untuk menjadi bekal di masa akan datang. Yang ketiga adalah terbentuknya manusia Indonesia seutuhnya. Jadi diharapkan dengan sekolah ini sebagai masyarakat untuk belajar, diharapkan akan terbentuk manusia Indonesia yang seutuhnya, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kalian dibentuk di proses di sekolah ini untuk mempersiapkan pengkaderan supaya kalian satu saat nanti akan menjadi orang-orang yang penentu kebijakan di bangsa kita. Kenapa? Karena keberhasilan dan kegagalan bangsa kita di masa akan datang tergantung kepada kalian sendiri. Jadi keberhasilan dan kegagalan bangsa kita di masa yang akan datang tergantung
di tangan kalian sendiri. Kalau kalian tidak mempersiapkan diri mulai sekarang, apa yang akan terjadi ketika waktunya, saatnya kalian akan memegang tongkat estafet dari para pendahulu kita akan pergi. Ketika masanya kalian tidak mempersiapkan diri dengan baik, apa yang akan terjadi bangsa kita? Ya akan terjadi ya gejolak yang menghancurkan bangsa kita. Untuk itu peserta didik sekalian, mari di masa sekarang itu adalah masa kalian untuk belajar, walaupun memang dalam kondisi sekarang yang orang bilang ya virus COVID-19 yang merajalela, tetapi jangan membuat orang surut. Tetapi ini akan membuat orang semakin bergairah, semakin giat. Bagaimana cara kita menghadapi hal-hal yang seperti ini, COVID ini, supaya COVID ini bisa ya semakin berkurang. Orang tidak semakin hari semakin apa dia bilang sampai kemauan semakin menyusut, tapi semakin hari semakin giat belajar dan belajar. Nah, ini adalah ciri-ciri dari sekolah sebagai masyarakat belajar. Nah, sekarang kita lanjut di prinsip dari sekolah. Prinsip sekolah yang pertama adalah sekolah sebagai wadah lembaga yang memberikan bekal hidup. Jadi sekolah ini adalah wadah, tempat atau lembaga yang memberikan bekal kehidupan. Bekal hidup apa bagi kalian? Ya, ada pengetahuan-pengetahuan yang kalian pelajari, baik dia matematika, IPA, fisika, kimia, ekonomi, PPKN, agama dan seterusnya, dan teknologi, etik dan seterusnya, itu adalah bekal kehidupan kalian. Ya akan satu saat nanti kalian akan gunakan di masa akan datang. Berarti kalau bekal, apa itu bekal? Sama dengan contoh ketika akan tamasya atau akan melakukan kegiatan perjalanan jauh, toh? Jadi sesiapkan bekal. Itu bekal langsung dimakan atau belum? Belum, toh? Itu bekal itu akan kalian gunakan ketika sudah sampai di tujuan. Misalkan contoh kalian akan ya mudah-mudahan kalian bisa studi tour ya, tahun ya 2 tahun tidak jadi studi tour sekolah. Bekal, bawa bekal, ada mau studi tour atau kunjungan ke tempat yang lain. Misalkan kalian kunjungan ke mana? Misalkan ke Tondano atau ke Bolmong. Nah, kalian disiapkan bekal. Bekal akan kalian gunakan ketika kalian sudah, kalau bekal makan sudah mulai lapar. Di perjalanan kalian mulai gunakan, atau ketika sudah sampai di tujuan kalian bisa makan. Nah, itulah bekal, yaitu bekal ilmu pengetahuan yang dipersiapkan oleh sekolah, dan kalian harus apa? Persiapkan diri dengan sebaik-baiknya supaya di masa akan datang kalian sudah ada bekal untuk kalian gunakan di masa akan datang. Yang kedua, sekolah sebagai institusi tempat peserta didik belajar di bawah bimbingan pendidik. Jadi di sekolah kalian belajar ada yang bimbing. Siapa yang bimbing itu? Yang bimbing kalian adalah guru. Yang bimbing kalian adalah guru yang akan membimbing kalian. Jadi guru-guru di sekolah ini akan membimbing kalian sesuai dengan apa yang ada dalam kehidupannya. Saya di SMA Irena akan memberikan 2 mata pelajaran untuk kelas 10, yaitu PPKN dan ekonomi. Jadi saya yang IPA, jadi akan ya PPKN saya. Kalau yang jurusan IPS akan 2 kali akan bertemu kita. Jadi pelajaran ekonomi dan pelajaran PPKN. Dan guru-guru yang lain akan memberikan bimbingan bagi kalian untuk menjadi bekal di masa depan. Jadi kalian belajar di tempat ini di bawah bimbingan dari guru-guru yang telah ya kompetensinya sangat luar biasa sekali. Yang ketiga, sekolah sebagai lembaga dengan pelayanan yang adil merata bagi stakeholder. Jadi merata, tidak ada yang bilang oh dia dia begini. Merata, sama. Baru yang keempat adalah sekolah sebagai lembaga pengembangan bakat dan minat peserta didik. Jadi masing-masing kalian ada bakat ya, bakat yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kalian. Ada minat yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kalian sejak kalian lahir. Nah, itulah yang harus kalian kembangkan. Oke, diharapkan juga ketika sekolah di Irena kalian akan kembangkan bakat-bakat atau minat-minat yang ada dalam kehidupan kalian, atau bakat yang terpendam itu akan digali supaya itu betul-betul
bisa berkembang dan itu akan bisa kalian berdayakan gunakan di masa sekarang bahkan di masa akan datang. Nah, di sini ada prinsip ini sejalan dengan teori multidisciplinary intelligence dari Howard Gardner yang memandang bahwa kecerdasan intelektual bukan satu-satunya yang perlu diperhatikan oleh lembaga pendidikan terutama sekolah. Jadi menurut Howard bahwa kecerdasan intelektual sampai kemampuan kognitif itu bukan satu-satunya yang diperhatikan di lembaga sekolah. Jadi ada kemampuan kognitif, ada kemampuan secara psikomotor, ada kalian punya kemampuan, ada minat, ada bakat-bakat tertentu yang akan dikembangkan di pihak sekolah. Dan juga ada kalau sikap juga, itu sikap yang tadi tentang kalian bagaimana hubungan Tuhan, bersosialisasi dengan lingkungan dan seterusnya. Jadi di sekolah bukan hanya mengembangkan intelektual, tetapi juga mengembangkan minat dan bakat dalam kehidupan yang telah Tuhan berikan dalam kehidupan kalian masing-masing, yang telah ada dalam kehidupan kalian masing-masing, itu akan dikembangkan. Yang kelima, bahwa sekolah sebagai lembaga pendidikan potensi di luar intelijensi, di mana peningkatan kemampuan intelektual, emosional, maupun kemampuan-kemampuan lainnya mendapat perhatian yang seimbang. Jadi di sekolah itu di samping kemampuan intelektual kalian semua, emosional kalian itu harus seimbang. Ada yang kemampuan intelektualnya kuat, tetapi emosionalnya ambruk, ya tak? Ya, tidak menjadi Indonesia yang seutuhnya. Jadi harus seimbang antara ilmu pengetahuan dan emosional kalian. Harus seimbang, atau harus ada keseimbangan antara ilmu dan iman, iptek dan iman. Kalau kita sejajarkan harus seimbang, diboleh satu lebih harus seimbang. Nah, dan inilah di sekolah ini akan diperhatikan untuk pembinaan baik kalian secara intelektual dan secara emosional itu harus seimbang, sejalan seiring. Yang keenam, sekolah harus memberikan perhatian serius untuk apa? Mengembangkan kemampuan emosional dan sosial, kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi, kemampuan lagi 10 menit Kang. Kemampuan bekerja sama dalam kelompok dan lain-lain. Minta maaf ya, saya akan percepat karena waktu tinggal 10 menit untuk yang ada di rumah. Saya akan cepat menyelesaikan ya, kita ada tambahan waktu 10 menit. Jadi mengembangkan kemampuan emosional, sosial, kemampuan berkomunikasi, berinteraksi, kerjasama itu akan diperhatikan secara serius dari pihak sekolah. Yang ketujuh, sekolah sebagai wahana pengembangan sikap dan watak, sikap sederhana, jujur, terbuka, penuh toleransi, rela berkomunikasi dan berinteraksi, ramah tamah dan bersahabat, cinta negara, cinta lingkungan, siap membantu, khususnya kepada yang kurang beruntung, merupakan sikap dan watak yang perlu dibentuk di dalam lingkungan sekolah. Saya akan cepat ya karena waktu tinggal 8 menit ya. Sekolah sebagai wahana pendewasaan diri. Nah, di mana di dalam dunia yang berubah begitu cepat, salah satu kompetensi yang harus dimiliki tiap peserta didik adalah kompetensi dasar belajar secara mandiri. Ini harus kalian ingat, kalian belajar secara mandiri, kompetensi dasar yang harus kalian miliki. Apalagi dalam suasana COVID-19 seperti ini kan banyak belajar di rumah melalui Zoom. Nah itu kalian harus kembangkan, kalian belajar secara mandiri. Yang ke-9, sekolah sebagai bagian dari masyarakat belajar, learning society, di mana sekolah bukan hanya sebagai tempat pembelajaran bagi peserta didik, namun juga seharusnya sekolah mampu menjadi pusat pembelajaran bagi masyarakat di lingkungan sekitar. Nah, itu adalah prinsip sekarang sekolah, penggunaan sekolah tidak diperbolehkan dijadikan sebagai tempat apa? Yang pertama, tidak boleh menjadi ajang promosi penjualan produk-produk perniagaan yang tidak berhubungan dengan
Yang kedua, sekolah tidak boleh menjadi jadi sekolah merupakan lingkungan bebas rokok bagi semua pihak. Jadi di sini tidak ada merokok. Jadi guru-guru pun tidak ada satupun yang merokok. Yang ketiga, propaganda politik kampanye itu tidak boleh. Di sekolah tidak boleh ada kampanye politik. Yang keempat, penyebaran aliran sesat atau penyebaran aliran agama tertentu yang bertentangan dengan undang-undang itu tidak boleh. Penyebaran ajaran-ajaran sesat tidak boleh. Ini bersangkut tentang keimanan ya, kepercayaan kepada Tuhan. Yang kelima, syuting film dan atau sinetron tanpa izin pemerintah daerah itu tidak boleh. Syuting, memang di sekolah ada kalian bagaimana drama ya, tetapi itu syuting yang seperti sinetron apa sebenarnya itu tidak boleh, kecuali ada izin dari pemerintah daerah, itu boleh. Baru yang selanjutnya, kegiatan-kegiatan yang dapat menimbulkan kerusakan, perpecahan dan perselisihan sehingga menjadikan suasana sekolah tidak kondusif. Itu yang ada 6 ya, yang tidak boleh dilakukan di sekolah ya. Nah, sekarang mekanisme dalam pelaksanaan biasa mandala. Pelaksanaan mandala upaya penanggulangan secara dini setiap permasalahan ya yang dapat menghilangkan dampak negatif. Jadi yang pertama tahap pencegahan. Ada upaya untuk memungkinkan terjadi tolong ya kamera di apa yang pertama, tindakan pencegahan, pemeliharaan sekolah dan lingkungan sekolah serta menciptakan kebersihan dan ketertiban agar peserta nyaman. Jadi kebersihan, ketertiban itu harus ada, nyaman. Baru menciptakan suasana harmonis antara pihak pendidik dan peserta didik serta penduduk di sekitar. Yang ketiga adalah membentuk jaringan-jaringan pengawasan, kontrol dan rahasia terhadap kegiatan siswa di lingkungan sekolah. Jadi ada rahasia-rahasia untuk pencegahan. Baru keempat, menghilangkan bentuk-bentuk perpeloncoan pada saat MPLS. Ini kan ada perpeloncoan, tidak ada. Yang kelima, meminimalisir keterlibatan kelompok maupun perorangan dalam kegiatan sekolah. Mengisi jam-jam kosong dengan pelajaran atau kegiatan ekstra lainnya. Ada jam kosong akan diisi kegiatan-kegiatan. Baru meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler pada masa awal, akhir semester dan masa liburan. Dan terakhir, peningkatan keamanan dan ketertiban khususnya pada saat berangkat atau usai sekolah. Nah, itu tahap preventif dan sekarang adalah tahap represif. Tahap represif ini adalah menindak siswa yang telah melanggar peraturan-peraturan. Jadi kalau ada yang melanggar peraturan-peraturan ini tahap represif yang telah melanggar peraturan-peraturan atau tata tertib sekolah. Jadi pertama, mendamaikan para pihak yang terlibat perselisihan. Berikut pendidikan, orang tua, pendidik, pembina. Jadi harus mendamaikan. Kalau bakal lain, satu sama lain kan harus didamaikan. Baru membatasi area tempat terjadi aksi. Yang ketiga, menetralisir isu-isu yang berkembang dan mencegah timbulnya isu-isu yang baru. Jadi isu-isu yang berkembang yang tidak bagus harus dicegah. Yang keempat, berkoordinasi dengan pihak keamanan apabila terdapat pihak luar sekolah yang melanggar keamanan, ketertiban dan perbuatan kriminalitas di lingkungan sekolah. Jadi kami akan kontak dengan pihak kepolisian kalau hal-hal yang tindakan kriminal. Yang kelima, ungkap lebih lanjut keterlibatan pihak luar sekolah atau kasus yang timbul dan menyelesaikan secara hukum. Mengikut sertakan para ahli untuk mengadakan bimbingan dan penyuluhan. Nah, biasa ada penyuluhan dari pihak sekolah. Dan yang selanjutnya memberikan sanksi sesuai tata tertib yang berlaku. Ada sanksi bagi yang terima kasih. Oke. Kita masih ada 1 menit lagi ya. Kita menyelesaikan
Jadi tolong kalian semua aktifkan kamera supaya bisa dilihat. Tolong aktifkan kamera. Boleh aktifkan kamera. Oke, kita masih ada 2 menit 17 detik. Karena kita memang masih ada waktu 15 menit sebenarnya, tapi untuk Zoom tinggal beberapa menit ya. Jadi tolong aktifkan kamera. Jadi nanti tugas akan dikirim di grup. Oke, dan Zoom ini akan dikirim di YouTube dan kalian akan nonton. Jadi kalian akan nonton. Jadi sebentar saya akan kirim ke YouTube. Jadi kalian akan nonton dan kalian pelajari. Nanti ada tugas-tugas saya akan berikan nanti di grup WA. Jadi jangan lupa di subscribe ya, di like, di komen, dan supaya lebih baik. Oke, minta maaf yang di Zoom. Minta maaf yang belajar di rumah masing-masing. Kalian tidak bisa lagi ajukan pertanyaan karena waktu tinggal 1 menit 17 detik. Terima kasih banyak. Tolong aktifkan kamera terakhir yang di rumah masing-masing, aktifkan kamera dulu. Supaya bisa Santika, Alfi, Penanggung, Tania, mana Esther Mandas, aktifkan kamera dulu karena waktu tinggal 1 menit kita akan akhiri untuk masa pengenalan lingkungan sekolah. Mana yang Cantika, yang lain-lain, aktifkan kamera dulu. Ya, sekali lagi terima kasih buat kalian yang telah belajar. Mana aktifkan kamera dulu yang lain. Terima kasih kalian sudah belajar.